pantesan kamu jadi perawan tua kayak gini terus. Malu Bapak. Pantesan aja Mbak jadi perawan tua. Pelit sih. Pokoknya Saras harus segera menikah dan nggak boleh sama orang miskin. Susah. Semua ada peduli. Ini akibatnya kalau melawan orang tua. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari narasumber kita yang bernama Saras. Langsung saja kita undang Mbak Saras. Mbak Saras, silakan duduk Mbak. Terima kasih Mbak. Apa kabar Mbak Saras? Oh baik Mbak. Bagus, dan sudah bersiap ya untuk membagikan kisahnya? Siap Mbak. Silakan Mbak. Kisah saya berawal karena saya belum juga menikah, Mbak. Padahal umur saya sudah memasuki kepala 3. Dan semua perempuan teman-teman saya terutama sudah pada menikah, bahkan ada yang punya anak. Maka dari itu saya dicap perawan tua dengan orang-orang di sekeliling saya. Kalau boleh tahu ya Mbak Saras, apa alasannya kamu belum juga menikah Mbak? Alasan saya belum juga menikah karena saya trauma dengan pernikahan, Mbak. Saya takut melangkah ke jenjang pernikahan itu. Mbak Saras, tapi kan kamu sendiri belum pernah menikah. Kok kamu bisa trauma untuk menikah? Karena sejak kecil saya selalu melihat ibu dikasarin sama bapak. Saya pun tumbuh menjadi perempuan yang tak pernah bahagia dan tak pernah nyaman di rumah saya sendiri. Wajar juga ya Mbak, akhirnya kamu menjadi trauma dengan yang namanya pernikahan. Saya berpikir pernikahan gak akan membawa saya kepada kebahagiaan. Saya takut Mbak, kalau saya menikah nanti saya akan dipukuli juga sama seperti ibu saya. Pasti ibu senang aku bawain kue ulang tahun ini. Gak ada maaf. Mana uangnya? Hah? Ibu, 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 bu, ibu gak apa-apa bu. Saras, kamu gak usah ikut campur. Saras berhak pak untuk ikut campur. Bapak udah pukulin ibu sampai kayak gini. Bapak mau bully ibu. Ibu kamu sembunyikan uang dari kamu. Sama sekali gak dikasih ke Bapak. Yang dikatain bapak bener bu. Ibu nggak maksud sembunyiin uang dari kamu, Saras. Uang itu untuk keperluan dapur sehari-hari kalau dipakai bapak kamu. Ah, alasan. Saras, uang bulanan kamu serahin ke Bapak. Biar Bapak yang pegang. Jangan kasih ke ibu kamu. Jangan harap Saras bakal kasih duit ke bapak. Kalau duitnya cuma buat sabung ayam sama judi. Kamu nggak sadar? Kamu dari bayi sampai sebesar ini, Bapak yang urus. Seharusnya sebagai ucapan terima kasih, kamu kasihkan uangnya ke Bapak. Jadi anak, jangan jadi anak durhaka. Aku durhaka, bapak lebih durhaka. Bapak bisa nggak bertanggung jawab atas keluarga ini? Bisa nggak? Ngajar kamu. Berani bapak nyentuh Saras. Ibu bakal teriak sekencang-kencangnya biar tahu ada. Ibu sama anak sama saja. Ingat ya, aku akan habisin kalian. Begini caramu untuk hancurkan aku. Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa, Saras. Kamu nggak apa-apa, Nak. Saras nggak kenapa-kenapa bu. Ya udah, bapak udah pergi. Sekarang ibu istirahat ya di kamar. Ayo, Saras antar. Lepasin tangan gue. Diam. Bebe, lepasin. Suara siapa itu, Nak? Itu kayak suara Fani bu. Ayo kita lihat. Ini Fani bu. Saya nggak bakal lepasin Anda begitu saja. Ada apa ini? Fani, kenapa anak saya diseret begitu? Anak ibu sudah mencuri parfum di toko saya dan mencoba kabur. Ibu harus bayar ganti rugi karena anak ibu sudah merugikan toko saya. Kalau enggak, terpaksa saya akan bawa anak ibu ke kantor polisi. Gimana ini, Saras?
Biasa atas yang bayar. Berapa semuanya? 300.000. Makasih. Van, kamu tuh kenapa sih? Selalu aja mencuri. Ingat ya, sekali lagi kamu mencuri kayak gini, aku nggak akan loh tolongin kamu. Asal Mbak tahu ya, aku ngelakuin ini tuh gara-gara Mbak juga. Kalau seandainya nih, Mbak kasih aku uang jajan lebih, gak akan aku mencuri. Aku juga gak bakal mau kayak gini. Van, asal kamu tahu ya, duit gajian aku itu udah habis buat kebutuhan rumah. Aku nggak bisa kasih kamu lebih lagi, Van. Udah deh, Mbak itu gak usah banyak alasan. Bilang aja kalau Mbak itu memang pelit, gak mau ngasih aku uang lebih. Pantesan aja, Mbak jadi perawan tua. Pelit sih. Kok bisa sih kamu ngomongnya kayak gitu, Van? Kurang ajar kamu, Van. Aduh, ibu, Van. Bu duduk dulu, Bu. Ibu kenapa, Ibu? Van, panik. Saya sebenarnya kasihan, Mbak, terhadap ibu saya melihat kondisinya yang seperti itu. Tapi apakah bapaknya Mbak itu memang sudah selalu sekasar ini sedari dulu? Iya, Mbak. Dari kecil, Bapak sikapnya sudah seperti itu. Dia orangnya temperamen, kasar. Dan adik Mbak sendiri bagaimana, Mbak? Adik saya sama, Mbak. Dia tidak pernah menyadari kalau dia itu bukan anak orang kaya. Tapi dia selalu memaksakan dirinya untuk menjadi orang kaya, Mbak. Akibatnya ibu saya juga yang harus memikirkan dia, Mbak. Nambah-nambah beban pikiran ibu saya, Mbak. Makasih Saras. Iya, sama-sama, Bu. Ibu boleh nggak minta tolong sama kamu? Boleh? Ibu pengen aranget ya? Bukan. Ibu pengen kamu lebih halus lagi menghadapi Fanny. Nggak bisa, Bu. Anak kayak gitu tuh nggak bisa dihalusin, Bu. Tapi ibu nggak mau lihat kalian terus-menerus bertengkar. Sebagai kakak, ibu pengen kamu lebih memaklumi adik kamu, Fanny. Kalau mau ibu kayak gitu, ya nggak apa-apa. Tapi boleh nggak? Saras minta satu hal dari ibu. Minta apa, Saras? Kalau emang rumah tangga ibu dengan bapak itu tidak bisa dipertahankan, ya nggak apa-apa. Saras akan mendukung itu, Bu. Maaf, Saras. Ibu paham maksud kamu. Tapi ibu nggak bisa menceraikan bapak kamu. Lagi pula kan ibu nggak mungkin mempertahankan suami yang kasar dan suka KDRT kayak gitu. Tapi ibu yakin suatu saat nanti bapak kamu pasti bakal berubah. Bapak tuh nggak akan pernah berubah, Bu. Ya itu tuh udah menjadi tabir bapak. Ibu yakin suatu saat nanti bapak kamu pasti berubah. Karena dulu bapak kamu baik sama ibu. Bu, suara apa itu, Saras? Bu, kayaknya itu suara dari kamarnya Saras deh. Coba Sebentar ya, Bu. kamu lihat. Bapak ngapain di kamar Saras? Bapak butuh duit. Mana duit kamu? Hah? Bapak pinjam dulu. Nanti kalau bapak menang adu ayam, bapak balikin 2 kali lipat. Enggak. Saudara mungkin Saras udah nggak mau pinjemin duit ke bapak. Pak, bapak sadar dong, Pak. Bapak nggak akan nemuin apa-apa di sini, Pak. Pak, Hei, Pak itu tabungan Saras, Pak. bapak nggak peduli. Jangan, Pak, jangan, Pak. Bapak nggak peduli. Ini akibatnya kalau melawan orang tua. Ada apa ini, Pak? Diriku harus pergi jauh dari
kebiasaan judi seperti inilah Mbak yang membuat bapak saya itu semakin temperamen. Apalagi kalau dia kalah, pulang dengan keadaan mabuk. Kami di rumah semuanya jadi pelampiasannya Mbak. Lalu apa yang terjadi Mbak setelah kejadian itu? Sejak dia tahu Mbak, kalau saya itu ada yang naksir orang kaya di kampung saya Mbak. Jadi dia semakin memaksa saya untuk menerima orang ini Mbak. Bapak kamu memaksa kamu untuk menikah dengan orang itu? Betul Mbak Nadia. Padahal saya tidak tertarik sama sekali dengan pernikahan. Udahlah, kamu terima lamaran si Wawan. Dia itu anak orang kaya. Dan kita bisa hidup makmur, gak susah. Saras nggak mau, Pak. Saras tuh kenal sama si Wawan. Dan Bapak juga tahu kan, kalau Wawan itu adalah mantan narapidana. Emang Bapak rela kalau anak Bapak sendiri itu menikah dengan mantan narapidana? Bapak nggak peduli. Yang penting dia bisa bantu ekonomi keluarga kita. Capek Bapak jadi orang susah gini terus. Pak, Saras tuh nggak peduli. Mau dia anaknya orang kaya, mau anaknya siapa pun juga Saras nggak mau nikah sama Wawan, Pak. Mau sampai kapan kamu jadi perawan keluarga gini terus? Malu Bapak. Aku menangis sendiri di sini. Ayo, Sakit, Pak. kamu ikut. Nggak, Bapak mau bawa kamu ke rumah Wawan. nggak mau, Saras nggak mau, Pak. Kamu nurut. Kalau enggak kamu celaka. Ikut, awas kamu ngelawan. Bapak habisin kamu. Nggak mau bawa kemana Saras, Pak? Bapak mau bawa ke rumah Wawan. Bapak malu jadi orang tua yang anaknya jadi perawan tua. Saras ini udah cukup umur, tapi belum menikah. Hah? Mumpung Wawan mau, sekarang dia harus menikah. Tapi pernikahan nggak bisa dipaksakan, Pak. Biarkan Saras memilih jodohnya sendiri. Terus mau sampai kapan? Tunggu peok, keburu nggak laku. Pokoknya, Saras harus segera menikah. Dan nggak boleh sama orang miskin, susah. Dan Saras harus sama orang kaya. Supaya ekonomi keluarga kita berubah. Capek jadi orang miskin. Dihina sama orang. Bapak bener Mbak. Mbak tuh harus segera menikah. Kalau Mbak nunda terus pernikahannya, aku juga ketunda dong nikahnya. Pan, kalau kamu mau menikah duluan, Mbak nggak apa-apa. Asalkan kamu menikah jangan sama cowok itu, ngerti nggak? Mau aku nikah sama pacarku yang sekarang atau bukan itu urusanku. Lagi pula, aku nggak butuh restu dari Mbak Saras untuk hidupku. Mbak Saras, saya bukannya memihak dengan bapak kamu ya. Tapi kamu kenapa nggak mau sampai dijodohkan? Siapa tahu cocok. Saya belum siap, Mbak. Saya melihat bapak seperti itu, saya belum siap. Tapi bagaimana dong Mbak? Setiap kali kamu dijodohkan, kamu berkali-kali menolak dan menolak. Sikap bapak kamu seperti apa? Karena berkali-kali sudah saya tolak. Ada orang yang dijodohkan lagi saya tolak. Bapak semakin marah Mbak sama saya. Temperamennya semakin menjadi-jadi. Malahan memunculkan stigma pertama kali saya perawan tua itu dari situ Mbak. Hah? Dari bapak kamu? Kamu berapa duit, Bang? Nih, saya rasa mana ada kagak? Habis kok yang ada aja yang ada. Ya elah, di Bayem juga layu-layu banget sih. Cabai berapa cabai? Bu, Ibu katanya anaknya ditolak ya sama Saras ya? Iya, dasar perawan tua belagu. So suci banget, so pilih-pilih. Padahal juga nanti jodohnya sama busuknya kayak dia. Iya belagu ya. Iya. Kesindir tuh sama omongan saya. Sosokan lu nolak anak saya lu. Gimana sayang? Seneng gak bentar lagi nikah sama aku? Iya makasih ya, kamu ternyata ngebuktiin omongan kamu kalau Iya kamu dong. mau nikahin aku. Pastinya dong. Aku seneng banget tahu akhirnya kamu tuh beda dari laki-laki lain. Akhirnya kamu mau nikahin aku. Iya dong. Itu bukannya Fani? Kamu tuh makin cantik aja sih. Kamu gombal aja gitu. Fani, kamu ngapain di sini? Mbak, Aku tuh udah sering bilang ya sama kamu ya, jangan pernah pacaran sama cowok kayak gini.
Mbak, Mbak ngapain sih ngatur-ngatur hidup aku? Udah deh Mbak, asal Mbak tahu ya, aku ini mau nikah duluan sama dia. Ya kan sayang? Kamu pergi deh. Aku mau bicara sama Fani. Oke Mbak. Mbak ngapain sih ngusir pacar aku? Mbak nggak seneng ya kalau aku nikah duluan? Harusnya Mbak tuh seneng. Kalau aku nikah, nungguin perawan tua ya kelamaan Mbak. Kurang ajar ya kamu, Van. Padahal tuh aku mau ngelindungin kamu sebagai kakak kamu. Malah kamu ngatain aku perawan tua. Mbak Saras kan memang perawan tua, aku salah. Kurang ajar ya kamu, Van. Mbak Sarah. Mbak Sarah tuh jahat banget sama aku. Van, Mbak Sarah tampar aku, Mbak. Fani, aku minta maaf ya. kurang ngajar kamu Saras. Kamu tega nampar adik kamu ya? Yang abisnya Fani ngatain Saras perawan tua, Pak. Pak, bohong, Pak. Aku nggak pernah ngatain Pak Saras tuh perawan tua. Aku nggak pernah, Pak. Keterlaluan kamu Saras. Kamu udah bohongin bapak dan kamu kasar sama adik kamu. Ya emang selama ini Bapak nggak pernah kasar sama Ibu. Saras kayak gini gara-gara Saras tuh nyotok kelakuan Bapak. Saya semakin sakit hati, Mbak. Adik saya juga ikut mengatakan saya perawan tua. Memangnya kenapa kalau saya perawan tua? Memangnya kenapa kalau saya belum menikah sampai sukses sekarang? Memang kenapa? Gak ada yang salah, Mbak. Gak ada yang salah, Mbak. Kamu sabar, Mbak. Saya bisa memahami perasaan kamu, apalagi kamu mengalami trauma. Saya sebenarnya juga mau menikah, Mbak. Tapi saya masih takut. Saya masih belum siap pada dia. Bagaimana kalau nanti saya dipukulin juga sama suami saya seperti ibu? Lalu Mbak bagaimana dong, Mbak? Setelah semua kejadian itu, apa yang kamu lakukan? Makin hari, kelakuan Fani ternyata makin menjadi-jadi, Mbak. Makin lama kamu makin cantik aja. Aku suka dilihatnya. Kayak gitu gombal terus sama aku. Oh, gombal sih beneran. Loh, Van, kok kamu nggak kuliah? Aku belum bayaran kuliah Mbak. Belum bayar kuliah? Kemarin kan Mbak udah kasih kamu duit buat kuliah. Ya uangnya habis Mbak buat aku belanja online. Kamu tahu nggak? Uang bayaran kamu kuliah itu tuh tabungan aku dari lama, Fani. Terus kamu pakai buat belanja gitu aja. Fani, kamu nggak pernah mikir ya gimana perjuangannya Mbak nabung untuk kuliah kamu? Biar kamu tuh punya masa depan gitu loh. Sekarang malah kayak gini kelakuan kamu. Mbak, udah deh. Aku tuh udah capek tau gak diceramahin terus. Mbak tuh ya, cuma perempuan tua yang gak laku-laku. Hidup aku tuh hancur tau gak? Gara-gara Mbak masih tinggal di rumah ini. Tega ya kamu, Van. Aku gak nyangka loh kamu bisa ngomong kayak gitu. Calon mantu. Makasih ya amplopnya. Kamu tahu aja sih, kalau Om suka duit, lumayan buat ngadu ayam. Sama-sama Om. Om doain supaya kamu sama Fani langgeng ya. Om setuju kalau kamu menikah sama Fani. Enggak, Saras nggak akan pernah setuju kalau Fani nikah sama cowok modelan kayak gini. Lah, pacar Fani kurang apa? Dia baik, suka kasih bapak duit. Fani juga perhatian sama bapak. Nah kamu, mana nggak laku-laku? Pacar kamu mana? Van, ini terakhir kalinya ya Mbak kasih tahu kamu buat jangan punya hubungan sama cowok kayak gini. Ngerti kamu? Mbak cuma pingin kamu fokus kuliah. Masalah nanti tambahan dari mana, biar itu jadi urusan Mbak. Mbak itu nggak usah ngatur hidup aku. Aku ini lebih tahu cowok aku dibanding Mbak. Ya secara kan Mbak pacar aja nggak pernah kan. Jadi ya udah Mbak nggak usah sok tahu.
Saat itu saya benar-benar khawatir Mbak Nadia dengan gaya pacarannya adik saya. Tapi ya begitulah, dia memang kepala batu Mbak. Jadi setelah itu bagaimana Mbak? Apa yang dilakukan? Ternyata firasat saya benar Mbak. Fanny tidak pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saras, Ibu. kamu baru pulang lembur ya? Iya nih, Bu. Ibu kok mukanya panik? Kenapa? Fani dari kemarin belum pulang. Dia pergi sama pacarnya. HP-nya juga nggak bisa dihubungin. Sebentar deh, biar Saras yang hubungin ya. Gimana Saras? HP-nya nggak aktif, Bu. Gimana ya, Bu? Kalau nggak, Saras nyari Fanny dulu deh, Bu. Udah jam segini soalnya. Bentar ya, Bu. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang. Bapak, kita harus cari Fanny, Pak. Dia udah nggak pulang, Pak, beberapa hari ini. Biarin aja, ntar juga pulang sendiri. Enggak, Pak. Nggak bisa. Kita tetap harus cari Fanny, Pak. Ibu kasihan banget di rumah selalu mikirin Fanny, Pak. Pergi sana. Ganggu bapak senang-senang. Enggak. Saras nggak mau pergi, Pak. Bapak harus tanggung jawab, Pak, sebagai kepala rumah tangga, Pak. Hei, bapak belum pergi. Enggak. Melihat kelakuan bapak saya yang seperti itu, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Bagaimana saya mau menikah, Mbak Nadia? Saya nggak mau. Dan adik kamu sendiri Mbak bagaimana? Apakah akhirnya dia pulang? Sempat ketemu dengan Fanny? Akhirnya setelah 2 hari berikutnya dia pulang dengan sendirinya. Astaga Mbak. Lalu apa yang terjadi setelah dia pulang? Ya saya marah lah Mbak. Saya sebagai kakaknya nggak bisa biarin ini. Saya marah. Tapi Mbak, ternyata di balik kemarahan saya itu ada satu peristiwa yang Apalagi Mbak? Ada peristiwa apa lagi? Makasih juga kamu udah anterin aku ke rumah. Aku senang banget bisa ngabisin waktu sama kamu. Apalagi aku tambah seneng banget bisa sama kamu terus. Kamu pergi ya sekarang? Tapi Mbak, Kamu mau pergi, atau saya akan laporkan kamu ke polisi karena kamu sudah menculik adik saya. ya udah sayang, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Abis dari mana kamu? 2 hari nggak pulang. Ya aku habis jalan-jalan lah Mbak sama pacarku. Emangnya aku nggak Saras? Di rumah terus. Bisa ya kamu bicara sesantai itu? Kamu tahu nggak sih, Van? Aku sama ibu tuh khawatirin kamu. Handphone di telepon nggak bisa. Kamu udah makan apa belum aja tuh kita nggak tahu. Kamu tuh suka ya bikin sekeluarga tuh khawatir sama kamu. Biasanya kali Mbak, aku kan cuma nggak pulang 2 hari. Ya, tapi sama 2 hari itu aku sama ibu tuh khawatir, Van. Aku sama ibu sampai nggak tidur loh. Sampai nggak makan. Mikirin kamu tuh di mana? Kamu lagi ngapain? Kamu sama siapa? Ngerti nggak sih, Van? Kalau sampai kamu dicelakain sama cowok model kayak gitu, kamu mau gimana? Udah Saras, Fanny, jangan bertengkar terus. Nggak bisa, Bu. Anak kayak gitu harus dihukum, ngerti nggak, Bu? Bu, ini tuh emang Mbak Sarasnya aja yang lebay. Nah, tuh kan, Bu. Gak pernah pacaran sih, jadi panik berlebihan. Tuh, dikasih tahu begini nih, Bu. Nggak bisa kamu Van kayak gitu terus, Van. Ngerti nggak? Ah. Ibu! Van! Fanny! Bu! Bu! Ibu! Van! Van! Bu! Bu! Ibu!
Ibu dengar Saras? Bu, Kita di mana, Saras? kita ada di rumah sakit, Bu. Tadi ibu pingsan. Kata dokter, asam lambung ibu tuh naik. Ibu banyak pikiran ya? Ibu mau ngapain, Bu? Udah istirahat dulu aja. Rumah. Bapak kamu udah makan atau belum? Fanny juga. Ibu udah ya istirahat ya. Sekarang ibu mikirin diri ibu sendiri dulu ya. Bisa nggak? Mereka belum makan, Saras. Gak ada yang ngurusin mereka. Bu, Saras ada sedikit uang buat ibu. Disimpan ya. Jangan sampai ketawa sama bapak. Duit nih. Pak, bapak itu duitnya ibu. Saras, kamu itu jangan pilih kasih ya. Dikit-dikit ibu, dikit-dikit ibu. Hah? Duit ini gak ada artinya bila dibanding kamu numpang gratis di rumah ini. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku Bu, Saras tuh udah kasih info ke mereka tentang kondisi ibu. Tapi mereka nggak ada jawaban apa-apa. Tapi mereka keluarga kita, Saras. Iya justru itu, Bu. Kalau emang keluarga itu ya mereka datang lah ke sini. Ini enggak loh, Bu. Saras, kamu pulanglah sebentar ya. Jagain rumah. Juga Fanny. Jangan sampai dia kabur lagi. Baik, Bu. Tapi ini karena ibu yang minta ya. Bukan keinginan Saras. Mbak lama banget sih Mbak. Aku mau beli skincare sekarang. Tambahin uangnya. Van, ibu baru masuk rumah sakit loh. Dia tuh dirawat gara-gara kamu tuh nggak balik-balik, tau nggak? Sekarang kok kamu bisa sih minta duit buat beli skincare? Ya ngapain sih Mbak dibawa ke rumah sakit? Kan bisa dibawa pulang lagi. Van, asam lambung ibu tuh naik. Sakitnya makin parah. Dokter yang nyuruh ibu buat dirawat, tau nggak? Ya terus harus ngorbanin semuanya Mbak. Aku juga punya kebutuhan Mbak. Kalau kayak gini terus ya, aku males tau nggak tinggal di rumah ini. Ya kalau kamu mau pergi, pergi aja sekalian. Tapi tolong pastiin ya, sekali kamu pergi dari rumah ini, jangan pernah balik lagi. Emang siapa juga Mbak yang mau balik lagi? Aku tuh udah males tau nggak Mbak? Tinggal satu rumah sama orang sok suci kayak Mbak. Seenggaknya aku nggak pernah numpang hidup ya, Van. Sambil ngatain orang lain kayak gitu. Pak, Ibu masuk rumah sakit sendirian. Ngapain juga dibawa ke rumah sakit? Emangnya kita banyak duit? Udah tua juga, tinggal waktu. Pak, Kalau kamu pinter, mikir sebelum buang duit. Kita semua kerja banting tulang. Gak usah deh, sok paling sayang. Tuh Mbak dengerin. Makanya jangan suka ngambil keputusan sendiri. Jadi bikin repot satu rumah kan? aku tuh nggak pernah ya minta sepeser pun bantuan dari kalian. Aku tuh cuma pengen tahu kalian tuh masih ada hati nggak di rumah ini untuk ibu. Saat itu saya melihat kondisi ibu saya yang terbaring di rumah sakit, Mbak Nadia.
lemas. Tidak ada satupun dari keluarga saya yang peduli kepada ibu saya, cuman saya, Mbak. Bapak bilang itu buang-buang duit. Astagfirullah. Adik saya juga malah mikirin skincare aja. Mbak, saya udah gak paham lagi, Mbak. Kamu mendapatkan berbagai macam cobaan bertubi-tubi. Iya, Mbak. Saya merasa sendiri, Mbak. Harusnya kalau ada keluarga yang sakit, saya pikir keluarga itu saling menyayangi, Mbak Nadia. Tapi kenapa di keluarga saya tidak ada? Saat keluarga kamu sendiri udah gak peduli, apakah Mbak Saras ingin menyerah atau terus berjuang? Jujur, Mbak Nadia, saya sempat berpikir untuk menyerah. Tapi saya sadar kalau saya menyerah, Mbak Nadia, siapa lagi yang harus jagain ibu kalau bukan saya? Kamu anak yang sangat berbakti, Mbak Saras. Lalu Mbak, akhirnya kamu memutuskan untuk berjuang sendirian, Mbak. Apa yang terjadi setelah itu? Saya pikir saya sudah di titik terendah, Mbak Nadia. Saya yang semulanya hanya memikirkan kenapa ibu saya sakit. Ternyata ada sakit yang lebih parah lagi yang harus saya terima setelah ini, Mbak Nadia. Kalau kamu kuat, Mbak, boleh kamu ceritakan pada kami. Bu, alhamdulillah Saras sudah dapat kontrakan kecil. Kontrakannya tenang, lingkungannya enak. Jadi ibu nggak perlu tuh balik-balik ke rumah itu lagi. Pindah. Terus rumah? Ya dari aku kecil, Saras kan selalu ngelihat tuh kalau ibu tuh disiksa terus sama bapak. Lihat aja, Bu. Udah 2 hari loh ibu di sini tuh. Mereka mana? Gak ada satupun yang datang. Kasih kabar juga enggak. Peduli sama ibu juga enggak kan? Fani tetap anak ibu. Bapak kamu juga tetap suami ibu. Gak mudah buat ibu ninggalin mereka. Iya tapi kan mereka udah ninggalin kita, Bu. Mereka tuh gak mikirin ibu. Ibu tahu. Tapi gak mudah buat ibu. Hati ibu juga gak bisa. Halo? Selamat siang. Dengan Mbak Saras. Iya? Apa benar Anda punya adik yang bernama Fani? Itu adik saya? Ada apa ya? Adik Anda ketangkap karena mencuri HP. Sekarang kami amankan di pos satpam. Iya, oke. Kalau kayak gitu saya segera ke sana ya. Ibu nggak boleh tahu nih kalau Fani ketangkep satpam gara-gara nyolong HP. Pasti ibu bakal makin sakit. Siapa Saras? Telepon dari kantor, Bu. Sarah kayaknya mesti pergi dulu urusan kantor. Sebentar ya. Nanti Saras balik lagi. Oke? Aduh, Van. Berulah lagi. Mbak, ini tuh cuma salah paham, Mbak. Kamu jangan bicara dulu. Mbak, adik Mbak ini ketangkep basah nyuri HP. Dia juga udah ngaku. Tapi handphonenya rusak gara-gara jatuh. Iya. Saya siap buat tanggung jawab, Pak. Pemiliknya minta ganti rugi 3 juta. 3 juta? Van. Gak apa-apa kalau nggak mau ganti, masalah ini saya bawa ke kantor polisi. Jangan, Pak. Sebentar. Coba dihitung dulu, Pak. Terima kasih, Mbak. Tapi tolong, adiknya dikasih pembinaan. Ini bukan perkara kecil, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mbak, aku... Apa? Apa lagi? Gak usah banyak alasan, ayo pulang. Kamu kira aku gak capek ya, Van? Nutupin kelakuan kamu terus. Nyolong aja terus. Ya aku tuh butuh uang, Mbak. Aku minta, apa pernah dikasih? Ya karena kamu gak bisa dipercaya, Fanny. Uang buat apaan sih? Buat beli make up? Buat nongkrong? Buat apa lagi? Mbak pikir,
enak ya hidup di rumah ini. Tiap hari kerjanya cuma denger bapak marah. Mbak juga kerjanya cuma bisa ngomel. Aku tuh gak pernah dianggap apa-apa, Mbak. Aku tuh bisa gila, tau gak? Terus kamu mau nyolong lagi? Biar semua orang hina keluarga kita. Iya. Aku gak punya pilihan, Mbak. Ya Mbak enak, udah kerja aku dapat uang dari mana, Mbak? Van. Untung saja Mbak, saat itu Ibu nggak tahu kalau si Fani ternyata nyuri HP Mbak. Tapi Mbak, setelah Ibu pulang dari rumah sakit, Ibu malah dibikin shock Mbak dengan satu keadaan. Kenapa lagi Mbak? Apa yang membuat ibu kamu shock? Masuk, Bu. Awas hati-hati. Tuh lihat Bu, pulang dari rumah sakit bukannya nanyain kabar, malah cuek kayak nggak ada apa-apa. Udah, nggak usah dibesarin. Ibu malah kasihan lihat Fani. Mukanya pucat gitu. Fani, kamu kenapa nak? Kamu sakit? Demam aja, Bu, masuk angin biasa. Fani. Bu, Fani, Bu. Si manis nih, udah menang 5 kali nih. Gua akan selon sama ayam ini. Jus koper nih gua taruhin. Gua beri apit musuhnya. Ada tenaganya nih. Bubar. Polisi udah nyebut tempat sabung ayam. Udah pada digerebek polisi. Saya kaget melihat hasil tes pack 2 garis di kamar mandi. Saya langsung ingat sebelum itu Fani muntah-muntah. Van. Kamu beneran cuma masuk angin? Kamu nggak lagi hamil kan? Demam biasa aja, Bu, itu cuma masuk angin. Gak ada lagi. Pasti itu tes pack yang dia pakai. Ada apa ini? Kumpul-kumpul gini. Lihat nih, Pak. Anak kesayangan Bapak yang Bapak bangga-banggain ternyata hamil di luar nikah. Saras punya buktinya. Tenang, Pak. Kita nggak bisa pakai emosi di sini, Pak. Sekarang tugas kita adalah minta pertanggungjawaban dari pacarnya Fani. Tenang kepala kamu. Ini aib keluarga, aib. Pak, Bapak harus temuin pecundang itu. Pak, jangan, Pak, jangan, Pak, jangan. Ini. Jangan, Pak. Semuanya nggak bisa pakai emosi, Pak. Lepasin. Minggir. Pak, Bapak. Pecundang. Kamu hamilin Fani kan? Ngaku nggak? Sabar. Apa? Sabar. Hah? Sini mau jagoan. Ayo masuk sini. Sabar, Pak. Kamu ngaku. Pak, jangan, Pak. Berarti kita bisa masuk penjara. Biarin. Sabar, Pak. Biar Bapak masuk penjara. Dia udah hamilin adik kamu. Hah? Malah lari kemana lu? Bapak. Lari kemana kamu pecundang? Pak, sabar. Sabar. Dia hamilin adik kamu.
Setelah kejadian itu, Bapak sekarang berjalan dengan tongkat, Mbak. Kakinya patah, cukup parah. Tapi alhamdulillahnya, Mbak, nyawanya masih bisa diselamatkan. Mbak Saras gak kebayang deh. Hari itu semuanya datang bertubi-tubi. Pasti momen yang sangat berat buat kamu. Berat sekali, Mbak Nadia. Apalagi waktu itu saya melihat Bapak bergelumuran darah. Saya gemetar, saya nggak bisa melihatnya, Mbak Nadia. Saya pikir itu adalah akhir dari hidupnya, Mbak Nadia. Tapi Tuhan sayang sama Bapak saya. Dia dikasih kesempatan kedua untuk hidup. Ya, walaupun sekarang berjalan dengan tongkat. Mbak Saras, tapi kan maaf ya, saya harus menanyakan hal ini. Apa yang Bapak kamu telah lakukan kepada kamu, kepada ibu kamu, dan kamu masih memilih untuk merawatnya? Rasanya campur aduk, Mbak Nadia. Bapak memang orangnya pemarah, temperamen. Tapi ketika melihat dia mulai lemas begitu, saya sebagai anak gak tega, Mbak. Ya Mbak, luar biasa. Jadi akhirnya kamu dan ibu kamu merawat bapak kamu? Iya, Mbak. Saya dan ibu bergantian merawat Bapak. Mungkin orang-orang pikir kami bodoh sih, Mbak. Tapi saya tidak mau menjadi dendam. Saya nggak mau dendam saya itu semakin memenuhi tubuh saya, Mbak. Saya nggak berpikir kamu bodoh, Mbak Saras. Menurut saya justru kamu dan ibu kamu itu adalah orang hebat. Dengan semua luka yang telah dilakukan oleh bapak kamu, kalian memilih untuk memaafkan. Tidak banyak orang loh, Mbak, yang sanggup melakukan hal itu. Saya nggak mau, Mbak Nadia. Kalau seandainya nanti beliau pergi, saya malah menyesal. Sebagai anak saya tidak pernah berbakti. Makanya saya maafkan Mbak Nadia. Iya, pelan-pelan ya Pak ya. Tahan sebentar. Bapak capek. Bukan badan capek, tapi hati Bapak yang capek. Bapak capek kenapa Pak? Selama ini yang Bapak lakukan ke kalian itu dosa. Bapak nggak pantas dipapah sama kalian. Harusnya Bapak itu dihukum, bukan dirawat. Kami semua merawat Bapak, bukan karena lupa, tapi karena kami semua sayang sama Bapak. Yang penting sekarang Bapak bisa berubah ya. Gak ngulangin kayak kemarin lagi. Tiap malam Bapak mendengar kalian menangis. Bapak nggak bisa tidur. Bapak takut tidur. Bapak takut ketika tidur dosa-dosa Bapak hadir dalam mimpi Bapak. Kalau Bapak masih punya rasa takut, itu tandanya hati Bapak belum mati. Bapak masih pantas jadi ayah. Oh, hati-hati. Saras. Iya Pak. Maafin Bapak. Seandainya waktu bisa diputar. Waktu emang gak bisa diputar Pak. Tapi kalau untuk niat baik, bisa dimulai hari ini. Aku gak mau kamu ada di sini, keluar. Aku gak mau. Aku benci. Fani? Kamu dari perut aku gak mau. Fani, astagfirullahaladzim Fani. Fani kenapa sayang? Kenapa Fani? Mbak. Kenapa? Iya kenapa? Ya tinggalin aku, Mbak. Aku ini anaknya, dia kabur, Mbak, dia kabur. Kabur. Fani, udah nggak apa-apa. Kamu nggak usah loh nyakitin anak kamu sendiri kayak gini. Gak perlu Fani. Di sini tuh masih ada Mbak, masih ada Ibu, masih ada Bapak di sini. Kamu nggak usah merasa sendiri di sini, ya oke? Kamu nggak boleh nyakitin diri kamu sendiri kayak gitu. Kasihan loh bayi yang ada di dalam perut kamu.
Iya, kenapa? Kenapa? Ya udah, kamu gak usah malu sekarang ya. Fani, anakku, jangan kamu pukulin diri kamu. Jangan kamu sakitin diri kamu, sayang. Itu anak kamu, cucu Bapak, darah daging Bapak. Maafin Bapak, Fan. Bapak gagal jaga kalian. Maafin Bapak. Kamu nggak usah bingung lagi, kamu nggak usah sedih lagi ya. Kita semua ada di sini kok buat kamu. Ada aku, ada ibu, ada bapak. Kita bangun semuanya lagi ya, sama-sama bareng-bareng ya, sama bayi kamu juga ya. Udah nggak usah sedih lagi ya. Ya. Fan, semuanya Bapak yang tanggung. Kamu jangan menyerah. Kamu harus kuat, Van. Jangan seperti Bapak, Van. Setelah kebersamaan kami, Mbak Nadia, setelah puluhan tahun hidup bersama sebagai keluarga yang penuh dengan ketegangan, kemarahan yang saya rasakan selama ini, akhirnya kita bisa berpelukan sambil memaafkan, Mbak. Bapak minta maaf, Fani juga. Mbak Saras, itu adalah momen yang sangat istimewa, Mbak. Dan saya penasaran, Mbak, perasaan kamu sendiri itu seperti apa ketika sosok yang begitu keras, begitu temperamen, yang pernah menyakiti kamu dan ibu kamu, tiba-tiba menjadi sosok yang begitu runtuh. Bagaimana perasaan kamu, Mbak Saras? Perasaan saya pada saat itu campur aduk, Mbak Nadia. Memang saya tumbuh dengan sosok orang tua, terutama bapak yang seperti itu, temperamen, suka marah, suka ngatain saya perawan tua. Tapi ketika saya melihat bapak berlutut meminta maaf, dengan lemasnya dia meminta maaf kepada kami, Mbak, saya sadar akan satu hal. Ternyata orang tua juga bisa menurunkan egonya karena rasa bersalah. Luar biasa, Mbak, momen itu. Dan adik kamu, Mbak, dengan Fani sendiri, ketika dia melukai dirinya, kan ada bapak kamu di situ, Mbak. Ya. Apa yang terjadi, Mbak? Iya, Mbak, ada satu momen. Bapak saat itu tatapannya kosong, Mbak Nadia. Ketika itu bapak berkata, "Jangan menjadi seperti saya." Itulah kata-kata yang paling tulus yang pernah saya dengar dari mulut bapak, Mbak. Kamu makan proteinnya biar banyak ya. Iya Ibu, makasih banyak ya Ibu tuh udah perhatian sama kandungan aku. Ani, kamu maunya apa? Nanti Bapak cariin. Asal jangan sambal terasi tengah malamnya. Iya Pak. Paling si Fani ngidam itu, Pak. Durian campur pete. Tuh, siap-siap, Pak. Tengah malam minta dicari. Dulu meja makan ini isinya cuma rasa takut. Kalian makan buru-buru, diam, dan takut salah ngomong. Tapi malam ini, Bapak rasanya seperti dikasih hidup baru. Pak, maafin aku ya. Pan, udahlah. Kita semua sama-sama belajar dari luka dan kesalahan. Kita sembuh bareng-bareng ya. Iya Pak. Kita itu emang gak sempurna, Pak. Tapi malam ini rasanya tuh aku tuh kayak pulang gitu ke rumahku. Iya, Sar. Maafin Bapak ya. Dulu Bapak sering ngatain kamu perawan tua. Dan sekarang rumah ini akhirnya benar-benar menjadi rumah.
Aku sekarang nggak takut lagi Pak buat menikah. Aku pengen cari calon suami yang sebaik Bapak. Biar nggak dikatain perawan tua lagi. Bisa aja. Kami memang nggak langsung jadi sempurna, Mbak. Tapi sejak saat itu, nggak ada lagi bentakan. Nggak ada lagi rasa takut untuk pulang. Kami ngobrol. Kami sekarang sudah makan bareng. Mungkin bagi keluarga biasa itu hal yang sepele ya, Mbak ya. Tapi bagi saya itu adalah hal yang luar biasa, Mbak. Hal istimewa. Saya terus senang Mbak mendengarnya, dan itu bukan hal sepele. Itu adalah sesuatu yang begitu kamu nantikan. Dan Mbak Saras, dari semua kemelut yang kamu hadapi Mbak, kira-kira apa pelajaran hidup yang sangat penting yang ingin kamu bagikan kepada kita semua? Iya, bahwa perubahan itu mungkin. Bahkan untuk orang yang paling kita anggap gak bisa berubah. Tapi syaratnya satu, harus ada luka yang cukup dalam supaya dia sadar. Tuhan Maha Pembolak-balik hati ya Mbak. Ya ketika seseorang yang ingin berubah datang, kita harus buka pintu itu lebar-lebar. Kita maafkan Mbak, kita kasih kesempatan. Mbak, sungguh indah yang kamu alami dan kami ucapkan terima kasih. Kamu mau membagikan kisah kamu dengan kami semua Mbak. Karena ini bukan cuma cerita mengenai sebuah keluarga aja. Ini adalah cerita mengenai pengampunan, mengenai memaafkan suatu kesalahan yang melukai kita, tentang kesempatan kedua, dan yang paling penting, tentang kembali ke rumah sendiri. Pemirsa, kisah Mbak Saras ini adalah cerminan nyata tentang bagaimana perempuan harus bertahan menghadapi stigma dan tekanan sosial. Diejek perawan tua, diberikan stigma, dihindari, dicemooh, dipinggirkan. Hanya karena memilih untuk menunggu hingga menemukan cinta yang abadi. Bukan asal menikah demi status semata. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa nilai seorang perempuan tidak ditentukan oleh usia, oleh status, ataupun oleh standar yang dibuat oleh orang lain. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya. Selamat malam.